Ganteng sak donya Mbak gimana? Ini rolek live besan tapi nggak ngerti jenenge. Oh, kalau live tahu ya. Gimana? Lek live mesti ndelok tapi gak ngerti jenenge aku. Duh, berat ini. Gimana? Eh, Iku bisa proses nggak ya, Mas? Duh, proses itu bisa Mbak. Setiap agensi itu Oh, memproses bisa. Yang menjadi pertanyaan kan oh, bagaimana nanti apakah visanya bisa di-approve apa enggak. Tapi kalau yang sampean sampaikan data-data yang kayak gitu ya bisa aja. oh, Selama nggak ada karena catatan kriminal kan nggak ada masalah. nggak ada. Cuman yang terakhir itu kan majikanku yang terakhir itu 9 tahun. Yang dulu kan 6 tahun, yang kedua majikan kedua itu 9 tahun, majikan pindah ke Kanada, terus aku dipindahkan ke adiknya gitu kan. Di situ cuma 6 bulanan lah. Suruh menyelesaikan dulu sampai 10 tahun gitu, tapi aku nggak kerasan, aku minta pulang gitu. Hmm. Ya nggak ada masalah ya, tinggal rezekinya sampean nanti dapat enggak. Kan gitu aja sih. Simpel aja gitu loh. Jadi banyak orang yang ngomong break 2 kali, intermene 3 kali, ABCD. Kira-kira dapat majikan nggak? Kira-kira bisa nggak? Gitu. Kadang-kadang selalu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu muncul. Sekarang saya balik nanya, ya sampean sendiri itu yakin nggak sama diri sampean kalau masih punya dan dapat rezeki di Hong Kong? Kalau masih yakin ya lanjutkan proses. Kalau ndak yakin ya wis mantuk sih di rumah, tenang kan, santai gitu tuh. Oh, iya. Potongan berapa Mas sekarang? Nah kalau potongan itu tergantung dari PT nanti Mbak. Jadi nanti setelah data sampean kirimkan ke saya, baru orang PT yang nelfon sampean. Nah begitu nelfon, Hmm, nah di situ sampean tanyakan apapun semuanya ABCD bla 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 sama PT-nya, sampean silahkan tanyakan gitu. gitu ya. Nah, karena kan kita nggak cuman satu atau dua PT, kita ada beberapa PT dan mereka pasti punya kebijakan masing-masing kan. Intinya kan dari situ. Jadi tinggal sampean tanya bagaimana dan seperti apa. Kalau cocok lanjut, Oh, kalau nggak cocok ya nggak ada masalah gitu loh. Toh pun data yang sampean kasihkan ke saya kan hanya foto WA, tidak data langsung. Ibaratnya data langsung kan nggak dikirim ke kita. Dan ada juga yang PT gitu. yang tolong kirimkan semua datanya gini biar anaknya nggak bisa geser-geser kan begitu tuh. Kalau kita kan nggak. Oh gitu. Enggak, aku gini takutnya nanti kalau di PT itu suruh kasih persyaratannya itu, persyaratanku kan karena ijazah sama kakaknya dihilangkan di PT yang dulu, jadi kan nggak ada gitu loh. Ya, pertanyaan saya kan ibaratnya hal seperti itu kalau dalam proses itu kan pasti harus ada. Nah karena punya sampean nggak ada kan otomatis kalau mereka harus melampirkan itu ke BNP 2 TKI persyaratan ABCD bla 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 kan ya itu harus dipenuhi. Kalau sampean nggak punya kan PT pasti akan berusaha untuk bikinin. Nah untuk bikinin itu kan butuh dana, itu yang berdampak ke potongan. Oh gitu. Nah iya dong, jadi makanya kenapa saya selalu ketika ditanya potongan, kalau data sampean semuanya yang diminta sama PT itu komplit, ya potongannya pasti akan minim. Tapi kalau data yang kita minta ada yang kurang, entah A, entah B, entah C, berarti ijazahnya nggak ada, kakaknya nggak ada, atau mungkin KTP-nya yang nggak ada juga, kan otomatis mereka harus mengeluarkan biaya untuk membuat punya sampean. Atau mungkin sampean bisa membuat sendiri. Kalau biayanya sampean Hmm, oke, sampean ngurusi sendiri kan boleh. Kan ada aha. tipikal ya udah aku tak bikin dulu baru proses.
Ada, ya udahlah terserah PT mau bagaimana dan seperti apa, intinya aku proses potongannya seperti itu gitu. Kan Begitu ya. ya kan sekali lagi kan Mbak, jadi data-data komplit dan nggak komplit itu kan berdampak. Makanya tanya dulu nanti gimana gitu loh. Ya nggak apa-apa kan saya jelasin, nggak ada masalah gitu loh. Kalau maksimal berapa itu maksimal potongan? ya kalau saya bilang sekali lagi, saya nggak bisa mematok ya Mbak kalau sampean punya kekurangan itu, karena itu sudah haknya PT kesampaian gitu loh. Yang kami tahu kalau semuanya apa yang diminta persyaratan di PT ada, ya potongannya akan normal 1.600 sekian, nggak sampai 1.700 selama 6 bulan. Dan sebenarnya hal-hal itu kan yang tidak diinginkan teman-teman, paham nggak sama teman-teman itu? Proses di PT yang mereka tidak mau kan itu. Sedangkan peraturan negara kita itu harus ada rekomendasi dan cap dari PT agar bisa diterima di KJRI Hong Kong. PT yang masuk dalam daftarnya KJRI Hong Kong kan itu toh Mbak. Nah ini sekalian tak jelasin juga gitu, kronologis cerita dalam prosesnya teman-teman ke Hong Kong itu bagaimana dan seperti apa kan gitu. Karena sekali lagi pemerintah kita itu tidak bisa mengurusi secara sendiri, akhirnya mereka menggunakan pihak swasta. Nah PT itu kan pihak swasta yang ditunjuk oleh negara, yang sudah mendapatkan persetujuan dari negara, PT A, B, C, D kan gitu toh Mbak. Karena proses sampean begitu pulang, sampean di PT di biodata semuanya, dokumen dilaporkan ke BNP 2 TKI, terus sampean dapat cap dari PT, berkas paspor semua dikirimkan ke agensi di Hong Kong yang berhubungan dengan PT tersebut. Nah setelah agen oke, kontrak, tanda tangan kontrak, dibawa ke KJRI. KJRI menyatakan bahwa PT-nya juga ada dalam daftarnya mereka. Oke, habis itu balikin ke agen ke imigrasi, keluar devisa, terus dikirim ke PT Indonesianya, terus sampai datang ke PT, PAP, berangkat. Kan gitu prosesnya. Oh iya, jadi tunggu di rumah ya prosesnya? Iya, kalau X, bahkan sekarang kadang-kadang non itu juga bisa tunggu di rumah. Karena begini loh, PT juga pernah bercerita, kalau disuruh belajar di PT yang dipegangin HP aja. Kalau dilarang pegang HP marah lagi, beli kuota. Nah kalau di PT nggak belajar. Nah daripada buang-buangin duit untuk potongan, mending kan disuruh belajar di rumah. Akhirnya belajar di rumah, interview bahasa masih magak, bahasa masih nggak beres. Ini kalau yang non ya, bahasa nggak beres, tapi majikan mau, nggak ada masalah, diberangkatkan, bisa diproses. Nyampe di Hongkong, AU kecewa, terus pulang. Jari ini PT sing salah, jari ini potongan ini potongan ngono. Kan ada yang seperti itu toh Mbak. Ya dilematis gitu loh. Kita itu jadi agent, jadi PT di mata siapapun kok elek, majeki duit arek-arek. Nek gak mau dipajeki ya belajar sing rajin, sing pinter, mentalnya sing kuat, ora gampang nangisan, dan ngerti peraturan. Jadi nek dikongkon sesuatu yang sudah bukan pekerjaannya, bisa bantah, bisa ngelawan. Kan gitu toh ceritanya Mbak. Sip. Sampeyan kan wis ngerti Hongkong ya apa toh? Iya ngerti lah. Paham. Jadi prosesnya begitu. Kalau sampean mau monggo, kalau enggak juga enggak jadi soal. Itu enak kita itu nggak maksa, bukan sponsor. Ayo yang ini cepet, oh ya oke. No, kita nggak begitu. Gitu aja. Siap. Ada lagi yang mau ditanya? Halo? Ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Atau ada lagi? Suaranya putus-putus.
Ada lagi yang mau ditanyakan atau cukup atau bagaimana? Oh, sementara cukup dulu, nanti tak pikir-pikir dulu ya. Boleh, monggo. Oke. Siap. Udah, ya, gitu Nggih. aja ya. Siap, Makasih siap. infonya. Nggih, yuk. Bye-bye. Bye Assalamualaikum. bye.